Kalau Anda lihat angka penjualan anjlok, apa yang pertama kali kepikiran? Pasti berita buruk kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah tabel keuangan yang kelihatannya simpel, tapi ternyata menyimpan cerita transformasi perusahaan yang benar-benar mengejutkan. Oke, jadi ini dia datanya. Penjualan perusahaan ini turun 30%. Kelihatannya sih jelek banget, tapi pertanyaannya, apa cuma itu ceritanya? Jawabannya, tentu enggak. Justru disinilah ceritanya jadi seru. Oke, pertama-tama kita lihat dulu angka utamanya. Angka yang jadi headline gede-gedean, yang kalau investor lihat bisa langsung panik. Di tahun 2024, total penjualan mereka itu lebih dari 2,6 juta. Angka yang solid, tapi lihat ini. Cuma setahun kemudian, di 2025, angkanya anjlok, jadi sekitar 1,8 juta. Kalau kita lihat di grafiknya, penurunannya kelihatan jelas banget. Jomplang, turun lebih dari 30%. Kelihatannya sih ngeri, tapi pertanyaannya lagi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik penurunan drastis ini? Nah, sekarang kita mulai investigasinya ya. Petunjuk pertama kita dapatkan pas kita pecah angka penjualan total tadi jadi dua bagian, domestik dan ekspor. Dan disinilah ceritanya mulai jadi seru banget. Ini bukan cuma soal penjualan turun. Lihat deh, penjualan domestik mereka itu dari 0, tiba-tiba jadi 190.000. Di saat yang sama, ekspor mereka anjlok parah. Ini bukan sekedar penurunan, ini perombakan total. Jadi udah jelas kan, misteri utamanya ada di angka ekspor itu. Disitulah cerita sebenarnya berada. Kalau kita lihat lebih dalam lagi datanya, kita bakal sadar, masalahnya bukan cuma mereka jual lebih sedikit, bukan. Tapi mereka menjual barang yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia jantung dari transformasinya. Lihat, penjualan konsentrat alias bahan mentah mereka itu anjlok gila-gilaan. Tapi di sisi lain, penjualan produk jadi, barang yang nilainya jauh lebih tinggi, itu meroket dari 0 jadi lebih dari 1 juta. Wow, perubahan strategi segede ini pasti ada efek dominonya dong. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nasib pelanggan-pelanggan terbesar mereka? Oke, di tahun 2024 ceritanya begini. Perusahaan ini sangat-sangat bergantung sama satu pelanggan utama, yaitu Glencore. Hampir 80% penjualan mereka ke Glencore. Dan mereka beli apa? Yaitu tadi, bahan mentahnya. Lalu, boom! Lihat di tahun 2025, peta pelanggannya berubah total. Ketergantungan ke Glencore berkurang drastis, dan yang lebih penting, muncul pemain-pemain baru. Basis pelanggannya jadi jauh lebih sehat dan beragam. Ini perubahan besar. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Mari kita satukan semuanya dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti dari semua angka ini? Jadi, kesimpulannya begini. Ya, penjualan totalnya memang turun, tapi itu cuma menutupi perubahan model bisnis yang luar biasa. Perusahaan ini secara sadar beralih dari yang tadinya jualan bahan mentah murah, sekarang mereka jualan produk jadi yang harganya jauh lebih tinggi. Mereka juga berhasil bikin pasar domestik baru dari 0. Dan yang gak kalah penting, mereka gak lagi bergantung sama satu pembeli aja. Jadi, penurunan 30% itu bukan kegagalan, itu adalah biaya dari sebuah transformasi radikal yang sudah direncanakan. Jadi apa yang di awal kelihatan kayak berita super buruk, ternyata adalah cerita tentang strategi dan keberanian. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Apakah ini sebuah langkah cerdas, mengorbankan penjualan jangka pendek, demi sebuah strategi jangka panjang yang jauh lebih cemerlang dan stabil? Sebuah pertaruhan besar, yang hasilnya kita lihat saja nanti.